Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat catatan Budi. Kali ini kita membahas sesuatu hal yang cukup cukup ngetren ya di bulan-bulan ini, yakni kenaikan UKT mahasiswa. Jadi dalam isu ini disclaimer dulu bahwa saya bukan ahlinya pendidikan, jadi nggak ngerti juga tentang pendidikan. Cuman sebagai tanggung jawab sosial saya sebagai seorang peneliti yang kebetulan pernah menulis tentang sektor pertanian. Lalu apa hubungannya sektor pertanian dengan UKT? UKT itu kan di sektor pendidikan. Nah, kebetulan bukan kemarin ya, kemarin-kemarin ini sekitar tahun 2020 kalau nggak salah, saya pernah menulis pengaruh sektor pertanian terhadap sektor lainnya dalam PDRB Sumatera Utara. Dan kebetulan di eh, hasil dari penelitian ini juga menyerempet tentang sektor pendidikan. Jadi eh, ada tanggung jawab sosial saya untuk menyampaikan di sini ya, meskipun tidak tahu ada yang mendengar atau tidak, yang penting kita sudah menyuarakan. Karena kalau kita hanya menulis saja, tentu saja nggak semua orang mengerti. Yang perlu kita pelajari bersama-sama, sebenarnya ada nggak sih pengaruh kenaikan atau peningkatan sektor pendidikan terhadap PDRB atau sektor-sektor yang lain gitu. Dalam ilmu ekonomi kita mengenal tentang multiplier effect. Multiplier effect itu saya contohkan begini, misalnya terjadi kenaikan harga cabai. Terjadi kenaikan harga cabai, otomatis sambal-sambal di restoran itu akan naik karena bahan bakunya naik. Nah, kemudian ketika sambal itu naik, otomatis biaya operasional dari perusahaan, dari rumah makan juga akan naik, maka dia akan menaikkan sedikit menu makanannya. Nah, imbasnya apa? Mungkin imbasnya kepada sopir-sopir yang makan, yang bergantung pada restoran-restoran tersebut, atau wisatawan-wisatawan yang bergantung pada tersebut, itu juga akan mengalami kenaikan biaya operasional. Misalnya dalam seminggu dia melakukan wisata di daerah tersebut, kemudian makan atau mencari makan yang ada sambalnya, tentu yang tadinya cuma 10.000 mungkin bisa naik menjadi 12.000. Ini gambaran kasar aja ya. Jadi otomatis biaya dia akan naik. Nah, wisatawan naik, merembet kemana lagi? Merembet otomatis ke biaya dia untuk mengunjungi wisata tersebut, atau operasional dia juga akan naik. Nah, wisatawan ini punya usaha apa? Akhirnya juga dia akan menaikkan gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti akan terjadi inflasi. Salah satu contohnya itu adalah salah satu contoh dari multiplier effect. Meskipun dalam teori-teori biasanya dihubungkannya ke jumlah uang yang beredar, kemudian nanti efeknya terhadap suku bunga, terhadap eh, nilai mata uang segala macam, yaitu dalam teori. Kemudian dalam prakteknya kita bisa mempelajari multiplier effect itu nggak hanya terus dari sisi teori, tapi juga dari sisi praktek. Itu jadi kemudian eh, lalu bagaimana tentang UKT ini? UKT ini apa multiplier dari UKT ini? Nah, ini sebenarnya menarik ya. Kalau kita cek di Google Scholar misalnya, kita masih sedikit menemukan apa imbas dari UKT. Yang biasa ditulis banyak itu adalah sektor pendidikan, sektor pertanian gitu. Jadi belum spesifik ke sektor tentang UKT kenaikan SPP atau UKT mahasiswa. Kalau dipikirkan secara nalar atau pribadi, itu ya biasanya kita bisa membandingkan gitu. Lingkungan-lingkungan ekonomi di sekitar kampus yang UKT-nya misalnya masih di bawah 5 jutaan, dengan UKT-UKT yang misalnya di kampus-kampus swasta yang memang sudah dari dulu memang udah puluhan juta, itu biasanya memang beda. Ya kan, dirasakan kan, misalnya datang ke kantin kampus yang UKT-nya 20 juta, itu akan beda harganya dengan UKT-UKT yang 5 juta. Artinya apa?
Artinya kalau secara sekilas memang terjadi perbedaan kelompok lingkungan ekonomi di sekitar masyarakat kampus tersebut, karena sebenarnya kampus itu adalah penggerak ekonomi juga gitu. Ketika ada kampus di situ, nanti akan ada pembangunan kos-kosan, akan ada pembangunan laundry, ekonomi penggerak laundry gitu ya. Kemudian akan ada pembangunan misalnya penggerak tentang masyarakat atau yang lainnya. Sebentar, ada, kita pause sebentar, ada azan Isya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi saya mana tadi? Jadi kampus itu juga merupakan penggerak ekonomi di sekitar lingkungannya gitu ya. Jadi kalau ada kampus, nanti dia akan muncul usaha kos-kosan, usaha laundry, usaha makanan yang biasa banyak, kuliner segala macam, kemudian fashion segala macam itu akan bergerak juga. Nah, ketika tadi saya katakan ketika kita bandingkan kelompok yang UKT-nya sudah puluhan juta dengan yang di bawah 10 juta itu memang harganya berbeda dan juga kualitas di lingkungannya juga berbeda. Saya rasa ini masih sebatas opini gitu ya, karena ke opini berdasarkan pengalaman jalan-jalan atau sekilas lewat gitu ya. Nah, apakah betul atau tidaknya itu bisa menjadi salah satu topik terutama buat mahasiswa-mahasiswa, silakan dikaji apakah itu benar atau tidak. Eh, Poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan tentang UKT ini adalah di tahun 2020 saya pernah menulis tentang pengaruh sektor pertanian terhadap sektor lainnya dalam PDRB Sumatera Utara. Dan ini kebetulan agak nyerempet-nyerempet dikit nih tentang pendidikan gitu ya. Jadi model yang saya temukan itu ternyata kesehatan, pendidikan, dan pertanian adalah tiga sektor penting yang mempengaruhi sektor-sektor lainnya dalam PDRB. Jadi latar belakangnya gini, tahun 2020 itu kan kita lagi lagi meningkat-meningkatnya kasus COVID ya. Dan ternyata pada saat itu adalah pertanian, sektor pertanian itu adalah sektor yang cukup survive. Ekonominya yang masih positif dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang sudah negatif. Makanya saya tertarik untuk menulis ini, bagaimana pengaruh sektor pertanian terhadap sektor lainnya. Ternyata betul di pertanian itu memang dia eh, kok gelap ya? Kayak ada sesuatu gitu. Ntar ya. Ternyata mati lampu. Kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi atas kesalahan teknis tentang mati lampu. Eh, jadi saya sampaikan bahwa penulisan ini didasari oleh terjadinya COVID-19 ya, di mana waktu itu pertanian masih mengalami surplus atau peningkatan peningkatan perekonomian ya, masih pertumbuhannya masih positif dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Nah, apakah sektor-sektor pertanian ini mempengaruhi dibandingkan sektor-sektor yang lain gitu? Akhirnya di dalam kondisi tersebut, dan ketika terjadi nanti misalnya ada sesuatu hal yang terjadi di sektor pertanian, bagaimana dengan sektor-sektor yang lain? Miriplah ketika kita sektor kesehatan yang kemarin misalnya COVID-19, maka misalnya di sektor-sektor yang lain, sekunder dan tersier seperti logistik, kemudian pariwisata saat itu sangat terasa sekali. Dan ternyata hasilnya seperti yang ditunjukkan di sini, bahwa ada tiga sektor utama yang menurut saya hasil waktu itu ya. Itu yang pertama sektor pertanian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan. Di mana sektor kesehatan ini memang memiliki eh, pengaruh yang lebih besar dibandingkan sektor pertanian, bahkan sekitar 0,57 kalau ngelihat dari koefisien pengaruhnya. Dan yang kedua adalah pendidikan 0,29. Jadi hati-hati tentang pendidikan gitu. Jadi ketika ada hal yang terjadi dalam sektor pendidikan, salah satunya mungkin kenaikan UKT itu akan berdampak terhadap sektor-sektor barang di PDRB, di komponen PDRB dalam satu wilayah. Nah, tapi
Dalam penelitian ini saya belum menjelaskan bagaimana tentang multiplier efeknya dari pendidikan itu ke barang-barang seperti apa, dan ini mungkin bisa menjadi topik-topik baru yang mahasiswa bisa ambil, bagaimana sektor pendidikan itu bisa mempengaruhi sektor-sektor barang. Bisa juga mahasiswa-mahasiswa atau relasi peneliti melakukan penelitian yang membantah dari atau bertolak belakang dengan hasil tulisan saya, itu sah-sah saja, silahkan saja. Tapi hasil yang saya ketemukan adalah seperti ini. Untuk jasa dan tersier, ternyata kesehatan dan pendidikan memiliki dampak yang cukup negatif ya. Tapi untuk pendidikan itu lebih besar pertanian dibandingkan pendidikan. Untuk sektor jasa. Sektor jasa dalam tulisan ini saya identifikasikan adalah tentang, sebentar di sini, 3 variabel laten. Laten pertama adalah variabel barang, terdiri dari sektor pertambangan, listrik, sektor air, sektor konstruksi, sektor pengolahan, dan sektor perdagangan. Sedangkan variabel jasa itu terdiri dari sektor informasi, sektor administrasi, sektor transportasi dan akomodasi, dan sektor keuangan. Jadi itu merupakan sektor-sektor jasa. Saya kelompokkan dalam sektor jasa. Apa yang bisa kita lihat dari sini bahwa pendidikan itu merupakan sektor yang primer, yang utama, yang bisa menyebabkan terjadi gejolak di sektor-sektor yang lain. Kalau dalam hal ini, jasa dan tersier itu memiliki koefisien yang negatif dibandingkan dengan pendidikan. Artinya ketika terjadi pengurangan atau penambahan di sektor pendidikan, justru di sektor jasa akan terjadi pengurangan. Kalau kita lihat dari sektor jasa, kan sektor jasa ini adalah sektor tentang informasi, administrasi, transportasi, akomodasi, dan sektor keuangan. Mungkin dalam hal ini ketika sektor pendidikan mengalami kenaikan yang signifikan, mungkin akan terjadi efisiensi, sehingga dalam sektor jasa itu akan lebih berkurang. Cuman itu memang belum kita buktikan dalam bentuk penelitian, jadi ini masih umum. Silakan kalau bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian yang lebih jauh. Kemudian yang poin yang kedua itu tentang bagaimana sektor yang lain mempengaruhi sektor kesehatan dan pendidikan. Nah, jadi dibalik, kalau pertanian, kesehatan, dan pendidikan itu mempengaruhi sektor lain, di subbab yang kedua saya melakukan bagaimana kalau sektor lain itu terjadi perubahan, apakah mempengaruhi dari sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Jika kita lihat di sini, memang sektor pendidikan sepertinya lebih tangguh dibandingkan sektor pertanian dan kesehatan, karena signifikansinya masih lebih kecil dibandingkan sektor pertanian dan sektor kesehatan. Jadi kalau bisa kita lihat bahwa sektor pendidikan itu cukup memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan posisi dia dipengaruhi oleh sektor-sektor yang lain. Nah, itu kesimpulan dari tulisan singkat yang saya sampaikan di seminar nasional salah satu kampus di Indonesia, yang membuat saya tertarik membuat video ini terkait dengan isu dari UKT, kenaikan UKT, bahwa yang pertama, ada banyak hal yang belum dijelaskan tentang multiplier effect dari kenaikan ataupun penurunan sektor pendidikan terhadap sektor yang lain, dan ini bisa menjadi topik-topik yang menarik untuk dijadikan skripsi ataupun penelitian-penelitian jurnal yang lain. Kemudian yang kedua, tentu kenaikan UKT secara tampak mata itu memiliki efek ekonomi dibandingkan terhadap lingkungan-lingkungan sekitar, karena perguruan tinggi itu bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitar itu mengalami kenaikan. Ini juga bisa menjadi salah satu topik. Dan tentu saja yang ketiga, dalam sisi saya sebagai warga negara dan juga orang tua, juga mahasiswa, itu juga
menolak terjadi kenaikan UKT, karena UKT itu merupakan salah satu pengeluaran primer bagi mahasiswa maupun bagi orang tua sekitar. Itu saja yang saya sampaikan dalam video singkat kali ini. Bermanfaat atau tidak, intinya saya sudah melakukan atau menyampaikan beberapa unek-unek saya. Anda sebagai yang mendengarkan ini bisa boleh setuju dan juga boleh tidak, itu pun sudah menjadi hak kita masing-masing sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih, sekian. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.